emak-emak kalau udah masak itu pakai takarannya perasaan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi kita di channel YouTube YD China. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Why hari ini mau memasak mie ayam untuk menu makan malam keluarga kami ya. Jadi tuh mie ayam yang digerobakan-gerobakan gitu loh. Yang Why masak adalah ayam jamurnya. Jika teman-teman mau ngikutin resepnya juga boleh ya. Jamurnya itu sesuai selera aja mau digunakan atau tidak. Lalu Wai akan buat juga minyak ayam bawang, kuah ayam, dan yang pasti yang paling penting adalah mie-nya. Ikutin terus ya video masak-masak makanan Indonesia kali ini. Apakah sudah layak dijual atau belum? Oh iya, dukung terus ya channel Y dengan cara di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share sebanyaknya. Ini saya udah siapin ya daging ayam bagian paha dan dada. Bagian pahanya lebih banyak karena saya lebih suka ya bagian paha lebih nggak seret. Kalau dada kan agak seret ya. Tapi tergantung aja ya komposisinya ya, tergantung selera maunya daging paha apa daging dada. Ini udah selesai potong daging ayamnya ya, jadi kulit, lemak sama tulangnya saya pisahin. Sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapin jamur dan bumbu-bumbunya. Nih teman-teman, saya pakai jamur ini ya, jamur kancing ya. Terus kita bersihin kupas kulit bawang-bawangannya dulu yuk. Ini untuk bumbu daging ayamnya sama minyak ayam. Oh iya teman-teman, saya ada bumbu aromatik yang sudah saya keringkan supaya awet ya disimpannya ya. Ini saya bawa dari Indonesia. Jadi kayak ini nih daun salam, ini langsung saya taruh di dalam freezer. Jadi awet ya tahunan ya. Terus kalau yang ini lengkuas nih, kelihatan nggak? Lengkuas. Terus yang ini nih daun serai. Jadi saya potong-potong kecil-kecil lalu dijemur sampai kering. Ini masukin chiller aja, ini juga awet sampai tahunan. Jadi kalau misalkan untuk masak-masakan yang ada kuahnya, sop, ini masih bisa digunakan. Tapi kalau misalkan masaknya yang kering mau bumbu aromatik, kita harus pakai yang seger. Ini supaya nggak berantakan, ntar di kuah ayamnya saya taruh di wadah seperti ini. Jadi nih, ini daun serai. Ada sih di sini ada yang jual, tapi mesti online ya. Di pasar supermarket itu nggak ada, mesti online. Sekarang sudah lebih mudah nyarinya. Kalau dulu pertama kali saya baru datang, online shop juga baru sedikit ya. Jadi tuh mahal di ongkirnya. Nah, daun salam juga ada di sini, cuman agak susah dicari daun salam. Lengkuas sekarang udah lebih mudah. Serai yang gampang banget karena sekarang sudah lagi ngetren minuman-minuman teh pakai serai, batang serai gitu. Jadi udah lebih gampang nyarinya. Kencur yang saya belum pernah nyari, sama daun jeruk susah di sini. Jadi kalau mau yang fresh, misalkan saya mau masak sambal atau mau masak rendang,
Nah itu saya mesti beli dulu yang fresh, karena kan kalau itu kan biasanya airnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau dipakai seperti ini nih nggak kerendam, jadi nggak ada rasanya. Sekarang buat kuah ayamnya dulu ya, karena masaknya lebih lama supaya keluar kaldunya. Kurang lebih oke lah. Ini tulang ayam yang tadi ya, sudah saya rebus sebentar supaya hilangin bau amis dan darahnya. Terus kasih sedikit daun bawang. Sekarang kita buat minyak ayamnya ya. Jadi pakai kulit ayam sama minyak ayam yang tadi saya udah pisahin. Ditambahin air dulu dikit. Ini minyak ayamnya udah mulai keluar nih. Saya masak lagi aja sampai menyusut airnya, baru ntar ditambahin minyak sayur. Kulit ayamnya saya nggak mau pakai lagi ya. Kalau masih mau dipakai boleh dicincang, masukin lagi ke dalam minyak. Ini saya kasih 2 siung bawang putih yang udah digeprek berserta kulit-kulitnya ya, supaya nggak gosong. Lalu kasih lagi 2 siung bawang merah yang udah saya geprek juga. Masak sebentar supaya wangi. Kita halusin bumbu halusnya ya. Bawang merah. Ini takarannya saya kira-kira ya. Emak-emak kalau udah masak itu pakai takarannya perasaan. Bawang putih, terus saya pakai jahe sedikit. Kunyitnya saya pakai kunyit bubuk, jadi nggak usah di blender. Kalau misalkan pakai kunyit yang masih segar, itu boleh ikut di blender. Ini kasih air sedikit ya supaya jalan blendernya. Yuk kita tumis dulu. Penggorengannya nggak usah dicuci, pakai yang bekas tadi buat minyak ayam. Tambah minyak dulu. Terus masukin bumbu halusnya. Ini kunyit bubuknya saya ya. Tumis sampai harum dan matang biar nggak langu. Kalau misalkan teman-teman pakai bumbu aromatik yang segar, itu boleh ditumis bareng dari awal sama bumbu halus ini. Karena saya pakainya yang di dalam tempat itu, kan nggak bisa nih, kata ini kan bukan kuah ya, nggak bisa ditumis bareng. Jadi saya ntar masukinnya terakhir. Sekarang kita masukin daging ayamnya dulu ya. Tumis dulu sampai dia setengah mateng lah. Ini daging ayamnya udah setengah mateng, saya masukin jamur. Aduk lagi sampai jamurnya agak layu ya. Tambahin air panas. Secukupnya ya. Terus
Ini bumbu aromatiknya saya. Jadi tinggal dicemplungin gini, taruh di tengah-tengah. Kasih garam. Terus kasih kaldu ayam secukupnya juga. Lada putih ya, dikit. Terus sama kecap manis. Ini saya baru beli nih. Baru datang kemarin lusa, beli online. Jadi di sini makanan Indonesia serba beli online ya, ada di toko all shop. Kalau misalkan makanan matang, ada teman-teman yang menjual makanan matang di sini. Jadi itu tinggal dikirim segala macam makanan Indonesia. Tuangin kira-kira 2 apa 3 sendok makan lah ya, kira-kira lah. Udah diungkep sampai dia keluar minyak. A few moments later. Ini boleh dikoreksi rasa lagi ya, kalau kurang asin, kurang manis, atau kurang kaldu ayam. Ini saya masukin daun bawangnya di sini. Kita pindahinnya ke baskom sini. Ini minyaknya mesti tunggu sebentar ya, didiemin sebentar lah 10-15 menit. Ntar minyaknya itu ngangkat ke atas. Nah, kita pisahin nih ya teman-teman, minyaknya udah mulai mengangkat ya ke atas. Kita pisahin. Ini saya mau rebus cabai rawitnya dulu ya. Karena cabai rawit di sini nih kulitnya tebal-tebal, jadi keras ya. Saya langsung chopper aja, biarin lebih gampang, nggak usah ulek-ulek lagi. Ini cabai rawitnya nih pedes loh, pedes banget dibandingin yang di Indonesia. Makanya saya buat sedikit aja, secukupnya untuk makan beberapa hari. Tambah sedikit air matang ya, dikit aja supaya bisa muter. Dah. Teksturnya kasar ya, saya sukanya. Nanti kalau misalkan masih terlalu kental, tinggal tambahin air panas, nggak usah kasih garam atau cuka apapun. Nah teman-teman, sekarang kita buat mie-nya ya. Yang kita pakai ini adalah mie telur ya. Ini 1/4 ya, atau 250 gram. Terus ditambah tepung tapioka supaya lebih kenyal ntar. 2 sendok aja kira-kira saya juga. Lalu kasih sedikit garam ya supaya ada rasa. Saya pakai telur ayam 1 aja. Telur ayam ditambahin air biasa. Jadi kurang lebih nih ya, kalau mau buat mie ya, airnya ini air plus telur ya, itu sekitar 40-45% dari si berat tepung terigunya. Tadi kan saya 250 ya, jadi kurang lebih tuh 100-110 ml airnya plus telur. Saya pakai 1 telur aja. Kalau mau pakai telurnya lebih banyak juga boleh, tapi lebih keras ntar mie-nya. Kalau untuk 1/4 terigu
udah oke lah 1 telur. Nih dikocok dulu ya. Ini banyak sedikitnya air juga tergantung ya dari tingkat kelembapannya si tepung terigu. Beda-beda, jadi disesuaikan ya. Kalau misalkan berasa kurang, itu ditambahin dikit-dikit, setengah sendok air, jangan langsung banyak. Ntar kalau kelembekan itu uminya itu cepat putus. Oh ya, ini tuh bisa juga ditambahin baking soda ya, kurang lebih 1/4 sendok teh kurang lah ya, sebagai pengganti air abu. Cuman ini saya nggak usah, pakai telur dan air aja plus tepung tapioka itu udah lumayan kenyal. Nah ini udah mulai menyatu ya. Nih udah seperti ini adonannya. Jadi kita tutup aja, istirahatkan, jangan diadon mulu, ntar kita yang capek. Ini triknya. Istirahatkan 15-30 menit, baru kita adon lagi supaya dia halus. 2,000 years later. Setelah saya rest sekitar 20 menit, adonannya jadi lebih lembek ya, jadi lebih mudah untuk diulen. Ini nggak perlu diulenin lama-lama ya, kurang lebih 1 menit lah diulenin. Jadi energi kita nggak habis. Kalau misalkan dari awal kita ulenin terus sampai dia halus seperti ini, itu capek banget. Jadi di rest supaya lebih mudah. Nih kurang lebih sampai begini ya. Jadi dia tuh ada apa, membalnya ya, apa sih, kenyal ya. Ini di rest lagi 5 menit sebelum digiling. Saya di sini memakai tepung terigu ya buat taburan saat menggiling. Kalau misalkan mau disimpan mie-nya nih ya di dalam lemari es, jangan pakai tepung terigu, pakai tepung maizena supaya tidak merubah struktur mie-nya. Karena ini kan saya mau dimakan langsung kan ya semua ya, jadi pakai tepung terigu nggak masalah. Udah mulai lebih lembek ya kalau udah di rest. Ini kan ketebelan nih, ntar kalau misalkan dipaksa masuk dia akan pecah. Jadi saya pakai rolling pin dulu, digiling supaya agak tipis sesuai dengan ukuran paling besarnya si gilingan mie ini. Nah ini udah lumayan tipis nih, bisa masuk nih ke ukuran yang nomor 1-nya dia. Baik mama pang ipang. Lumayan keras karena masih agak tebal. Tuh, dia kayak main Play-Doh. Makanya dia paling suka. Ini ya, mie-nya begini. Saya nggak mau terlalu tipis karena kami sukanya yang lebih besar gitu, gede-gede. Tapi bukan mie lebar juga. Halah, jempang lah. Oh, xie. Harus ngomong makasih sama dia. Nih, jadinya gini. Kalau mau dikeritingin, ini tuh didiemin dulu supaya kering. Ini kan masih basah kan ya. Didiemin dulu supaya kering. Habis itu dibecek-becek gini supaya dia mie keriting. Kita nggak usah kita mie lurus aja, mie bonding. Kita nunggu airnya supaya mendidih dulu, ntar baru dimasak mie-nya.
Selagi nunggu airnya mendidih, kita racik dulu yuk bumbu mie-nya di setiap mangkok. Saya nggak ada kecap asin ya, jadi pakai garam aja, nggak napa-napa kok. Karena kuah ayam yang tadi itu sudah sangat wangi. Nggak usah pakai kaldu ayam lagi, karena ntar tinggal ditambahin kuah ayam yang tadi tuh, itu tuh udah gurih. Terus tambah lada. Ini saya pisah, mau digabung juga nggak apa-apa sih, tapi saya pisah aja. Ini minyak ayam nih, kasih 2 sendok. Minyak ayam bawang dari daging ayam ya, nambah 1 sendok, apa enggak 2 sendok juga boleh. Ini udah wangi banget nih. Ini saya langsung aja, semuanya cukup kok pancinya, jadi sekali masak langsung matang. Ini cepet kok matangnya, karena mie telur ya. Tunggu dia airnya mendidih sekali lagi, terus paling cuman berapa detik ya, itu udah boleh diangkat. Ini untuk bumbu kuahnya saya cuman kasih garam sama lada ya, karena nggak punya kecap asin. Tuh bumbu kaldunya apa? Kuah kaldu ayamnya. Later. 妈妈，你要辣椒吗？ Woto辣椒lah. Ini sambalnya, cekeh辣椒. 这个是 Ini saus tomat homemade ya, karena dia suka makan mie pakai saus tomat, jadi saya buat sendiri, saya nggak beli yang di supermarket. Mari kita makan. 吃饭喽。爸爸，这个鸡汤啊，妈妈要辣椒，又了。爸爸要辣椒。爸爸也不放呀。我不喜欢吃辣椒。 Ini tuh rasanya tuh mirip banget. Kan 好吃吗？好吃，嗯，好吃，但是这种语水。好好吃这个菜呀！吃个菜蘑菇，蘑菇好吃吗？好吃，菜好吃吗？好吃。好好吃啊！好吃。哎呀， Enak。这个 A few moments later. Sisa daging ayamnya kita masukin kulkas ya, di frozen. Jadi kapanpun mau makan tinggal dikeluarin buat mie-nya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video Y hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel Y dengan cara di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share sebanyaknya. Bye-bye. Bye bye. Gantian dia yang berberes dapur.